Kalau saat ini yang diperiksa hanya terkait satu logbook maintenance, terkait maintenance helinya itu sendiri, berapa lama dia proses untuk sampai dengan maintenance berikutnya. Yang keduanya terkait panjang sling dan juga bucket waternya berapa ribu liter yang dia siapkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sekarang saya ada di Pangkalan Udara Sri Mulyono Palembang dan sekarang saya sedang bersama Bapak Arif Budiman, Pak ya, selaku analis kebijakan ahli muda dari Badan Penanggulangan Bencana Pusat, Pak ya, BNPB Pusat ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Ya. Oke, Pak Arif, hari ini kita lagi melakukan verifikasi heli ya, Pak ya. Betul. Ini yang helinya untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan gitu, Pak ya. Betul. Oke. Bisa disampaikan sedikit, Pak, kegiatannya apa saja hari ini? Baik, untuk hari ini kita melakukan verifikasi helikopter waterbombing yang digunakan di Sumsel, di mana kita melakukan verifikasi ini mencakup bagaimana spesifikasinya sesuai dengan yang ditawarkan atau tidak. Yang kedua, kita mengecek juga apakah selingnya bisa berfungsi dengan baik atau tidak, yang menyangkut dengan pengeboman pada saat terjadinya kebakaran. Jadi ketika dia rilis air, jangan sampai pada saat sudah terbang, dicek ternyata airnya nggak keluar gitu. Begitu, Pak, Sehingga ya. dia akan harus kembali ke base dan itu menjadi tidak efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Oke. Bagian item apa saja nih yang diperiksa, yang diverifikasi gitu? Kalau saat ini yang diperiksa hanya terkait satu logbook maintenance, terkait maintenance helinya itu sendiri, berapa lama dia proses untuk sampai dengan maintenance berikutnya. Yang keduanya terkait panjang sling dan juga bucket waternya berapa ribu liter yang dia siapkan. Oke. Dan Karena kita untuk spesifikasinya 4.000 liter Pak untuk sekali pengeboman ini. 4.000 liter ya. Dan ini untuk yang pesawat yang ini itu gimana? Ini tipe helinya jenis heli Mi-8, di mana ini lebih banyak diproduksi dari Rusia, sehingga ini kan perlu kita cek kembali dan ini registrasinya masih luar Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan banyak penambahan heli-heli yang registrasi nasional. Oke. Tadi ada kapasitasnya, kemudian panjang selingnya. Nah, itu mempengaruhi efektivitas kerjanya atau gimana, Pak? Baik, sebenarnya gini, panjang sling ini untuk operasi karhutla semakin panjang dia akan semakin dekat dengan titik api. Itu akan mempengaruhi dalam operasi kebakaran hutan dan lahan. Namun itu harus disesuaikan dengan demografi dan topografi di wilayah tersebut. Kalau di Sumsel dan Riau ini kan lebih banyak dataran rendah ya Pak ya, Iya. sehingga panjang sling 60 meter itu cukup dan efektif. Namun semakin panjang sling itu sebenarnya semakin berbahaya dan semakin lambat, karena kan dengan panjangnya sling ini dia akan menggandul Pak. Iya. Gitu, jadi harus hati-hati membawanya. Karena kalau tidak hati-hati, ini bucket ini berat Pak. Kalau nggak bahaya ini bisa nyamber ke rumah, bisa nyamber ke tiang listrik, bisa nyamber ke tower gitu kan. Jadi liar gitu. Jadi kita agak pelan. Gitu. Dan kapasitas bucketnya tadi Baik, sampai kita menggunakan hardwall bucket. Mungkin nanti bisa dilihat di sana hardwall bucketnya. Ini lagi
setelah kita cek panjang silinya nanti diisi bucketnya itu sekitar 4.000 liter Pak 4.000 kapasitasnya. liter. Iya, karena saat ini heli ini sebenarnya kapasitasnya cukup besar, namun kita batasi sampai dengan 4.000 liter sesuai dengan bucket yang ada di sana. Kemudian dengan 4.000 liter itu bisa mencakup luas wilayah atau gimana itu Pak? Sebenarnya gini, karena tergantung ya kalau itu kejadiannya di 4.000 liter itu karena kapasitas helinya sanggupnya Sanggup 4.000 dan ngangkatnya ya. bucket yang tersedia 4.000. 4.000. Kalau lebih besar lagi, ini nggak muat Pak. Nanti yang ada malah Helinya ke bawah ya Pak? iya. Oke. Tapi kalau misalnya ini 4.000 liter itu bisa kalau kita siram gitu? Bisa beberapa kali Pak, Hmm. bisa beberapa kali kita dropping airnya. Rata-rata sih kalau misalkan apinya kecil sekitar 5 sampai 10, tapi kalau besar ya bisa sampai lebih dari itu Pak. Oke. Baik Pak Arif, kita lihat prosesnya Pak ya. Boleh Pak ya? Kita muter ke sebelah sini dulu. Ini kita lagi pemasangan kamera. Oke. Kenapa kamera ini? Ini kamera ini dipasang di bawah karena untuk bisa melihat ketika pengeboman itu tepat sasaran atau tidak. Jadi kita pasang kamera di bawah sini sehingga nanti bisa dipantau juga apakah bucketnya masih bisa untuk pengeboman lagi atau sudah ada Airnya masih kerusakan. ada atau sudah habis gitu Pak? Enggak Pak, itu sekali ngebom Pak. Sekali ngebom ya? Ya, jadi kita bisa melihat ketika kami cek di Jakarta, Hmm. dia bener nyiram api atau nyiram yang lagi bakar sampah gitu. Gitu. Atau yang lagi bakar ikan atau kambing guling kita bakar juga kan nggak bahaya juga kan Oh gitu. iya, jadi ada kamera ini bisa membantu memastikan itu Pak ya? Betul. Tapi alhamdulillah sih sampai dengan saat ini belum pernah ada kejadian orang lagi bakar kambing guling bom gitu kan. Siap Pak. Betul. Itu untuk kameranya. Kalau di dalamnya ini kita juga ada terkait pemasangan GPS tracker. GPS tracker itu untuk melihat rute yang digunakan pada saat pengeboman. Jadi GPS tracker itu kan kayak kita tahu lah dia beloknya kemana gitu. Apakah dia mampir ke warteg dulu gitu kan, atau dia lurus ke tempat operasi. Oh itu ya, Ini- yang kuning Pak. Ya ini talinya Pak. Ini talinya diukur sekitar 60 meter. 60 meter ya. Gitu. Nanti setelah panjang sling diukur, baru kita naikkan bucket Pak, untuk pengecekan kapasitas airnya itu. Kapasitasnya. Gitu. Paling itu Pak. Nah ini krunya Mereka dari mana Bang? Kirgistan. Kyrgyzstan. Ini dari Kirgistan. Oke. sip. Satu heli 4 orang gitu. Satu heli itu rata-rata 5 sampai 6. Ini masalahnya. Jadi terdiri dari 2 pilot, 2 mekanik, sama biasanya ada cadangan pilot atau pilot. Oke. Nanti ini yang dari luarnya sekitar 5-6 orang, tergantung penyedia kebutuhan dari heli tersebut. Nanti di dalam ini ada loading juga kawan kita yang melakukan proses foto atau dokumentasi Pak. Dokumentasi ya. Nah ini terbang nih. Berarti ada titik api Pak hari ini. Oke. Siap Pak Arif, terima kasih Pak Siap. ya. Terima kasih Pak.